Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Ibu Ikfi Khalita selaku dosen mata kuliah PAI Inklusi dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Isnaini Novitasari, kemudian Aqidatul Rohmah, dan Aidatul Fitriyah, yang akan menjelaskan mengenai peluang dan tantangan pembelajaran inklusi agama Islam pada pendidikan formal. Yang pertama yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Kemudian, peluang pembelajaran inklusi agama Islam pada pendidikan formal. Pendidikan inklusi merupakan konsep ideal yang memberikan kesempatan dan peluang sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan khusus dan mendapatkan haknya sebagai warga negara. Telah diatur dalam undang-undang sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, Konferensi Dunia tahun 1994 oleh UNESCO di Salamanca, Spanyol menyatakan komitmen pendidikan untuk semua. Selanjutnya, tantangan pembelajaran inklusi agama Islam pada pendidikan formal. Tantangan yang harus dihadapi dari penyelenggaraan sekolah inklusi yang pertama, guru, yaitu ketersediaan guru pendamping khusus atau GPK belum merata. Demikian juga dengan kompetensi guru yang ada di sekolah banyak yang masih minim tentang ABK. Kemudian yang kedua, orang tua, yaitu belum banyak kepedulian orang tua terhadap penanganan anak ABK. Hal ini juga karena disebabkan pemahaman orang tua terhadap anak ABK masih minim. Kemudian yang ketiga, siswa, yaitu siswa mempunyai karakter berbeda, seharusnya mendapat penanganan yang berbeda juga. Namun, karena berbagai hal sering penanganan ABK disamakan dengan anak non-ABK. Manajemen sekolah, yaitu manajemen sekolah inklusi, masih belum ada perbedaan signifikan dengan sekolah biasa. Hal ini dimungkinkan karena pemahaman sekolah tentang sekolah inklusi juga masih kurang. Kemudian masyarakat, yaitu masyarakat juga masih minim sekali dukungannya terhadap sekolah inklusi. B. Peluang dan tantangan pembelajaran inklusi agama Islam pada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Setiap anak memiliki hak mendapatkan pendidikan dan berhak memilih model pendidikan yang diinginkan yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan gaya belajar tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Sebagai warga negara, anak berkebutuhan khusus pun memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 butir A menjelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, secara sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Wujud kontribusi program pendidikan dalam rangka peningkatan kepribadian anak berkebutuhan khusus adalah dengan memberikan pendidikan agama bagi mereka, utamanya melalui pendidikan agama kepribadian anak berkebutuhan khusus dapat terbentuk. Pendidikan agama dapat membentuk mentalitas iman dalam diri anak berkebutuhan khusus melalui pengajaran dan penghayatan materi yang diajarkan. 1. Peluang pembelajaran inklusi agama Islam pada pendidikan non-formal. A. Kesadaran akan setiap orang memiliki hak mendapatkan pendidikan. Setiap orang memiliki hak mendapatkan pendidikan dan berhak memilih model pendidikan yang diinginkan sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan gaya belajarnya.
Hak untuk mendapatkan pendidikan bukan hanya diberikan kepada anak yang normal saja, melainkan seluruh anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Hal ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. B. Pembelajaran inklusi khususnya agama Islam sangat jarang. Pembelajaran inklusi khususnya agama Islam pada pendidikan non-formal masih sangat jarang dijumpai, baik di perkotaan maupun di pedesaan, yang berarti sangat memberikan peluang bagi guru atau ustadz dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi agama Islam dan dalam pendidikan non-formal, apalagi penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. C. Anak penyandang cacat atau anak berkebutuhan khusus mulai diakui keberadaannya. Peradaban manusia terus berkembang, pemahaman dan pengetahuan baru mengajarkan kepada manusia bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup. Pandangan seperti inilah yang berhasil menyelamatkan kehidupan anak-anak penyandang cacat. Menyelamatkan hidup anak penyandang cacat atau anak berkebutuhan khusus menjadi penting karena dipandang sebagai simbol dari sebuah peradaban yang lebih maju. Pandangan orang tua dan masyarakat yang menganggap bahwa memelihara atau membesarkan dan mendidik anak-anak penyandang cacat atau berkebutuhan khusus merupakan investasi agar kelak anak-anak bisa membalas jasa orang tuanya menjadi tidak domain. 2. Tantangan pembelajaran inklusi agama Islam pada pendidikan non-formal. Adapun tantangan pembelajaran inklusi agama Islam pada pendidikan non-formal ada 3. A. Rendahnya kualitas dan kurang optimalnya kompetensi guru atau ustadz. Guru atau ustadz anak dengan berkebutuhan khusus sangat berbeda dengan guru dengan pendidikan formal yang biasa. Mereka dituntut harus memiliki kemampuan lebih dalam berbahasa atau cara bahasa, sehingga penyampaian materi kepada peserta didik dengan berkebutuhan khusus akan menjadi mudah. Namun banyak ditemui para guru atau ustadz tidak memiliki kemampuan untuk berbahasa sehingga menyulitkan bagi mereka untuk berkomunikasi. Contohnya, untuk anak dengan hambatan pendengaran, seorang ustadz harus memiliki kemampuan berbahasa isyarat. B. Kurang maksimalnya metode yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan siswa selama proses pembelajaran. Masalah lain yang ditemukan dalam pelaksanaan pendidikan agama bagi anak adalah kegiatan pendidikan agama di masyarakat secara umum belum mampu memfasilitasi kebutuhan anak dengan berkebutuhan khusus. Karena ketidakmampuan anak dengan hambatan yang mereka miliki mampu memahami bahasa atau guru atau ustadz, terkadang kehadiran mereka pada kegiatan keagamaan menjadi hanya sekedar duduk menghadiri dan tidak dapat menangkap materi dan pesan dari ajaran agama yang disampaikan. Selain itu, masalah yang sering muncul bagi anak berkebutuhan khusus yang belum memiliki pengetahuan dan komprehensif terhadap ketuhanan dan keimanan sebagai sebuah konsep dasar dalam agama. Fasilitas sarana maupun prasarana yang menunjang pendidikan anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka sangat penting digunakan karena akan mempermudah mereka menyerap materi ataupun pelajaran yang diajarkan oleh guru atau ustadz. C. Rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Ketidaktahuan masyarakat tentang hakikat dan penyebab kecacatan menimbulkan rasa takut sehingga berkembang macam-macam kepercayaan dan tahayul. Misalnya, seorang ibu yang melahirkan anak penyandang cacat dianggap sebagai hukuman atau kutukan baginya atas dosa-dosa nenek moyangnya. Oleh sebab itu, di masa lalu anak-anak penyandang cacat sering disembunyikan oleh orang tuanya sebab mempunyai anak penyandang cacat dianggap sebagai aib keluarga.
Selain orang tua, tokoh penting yang mempengaruhi perkembangan anak berkebutuhan khusus adalah masyarakat. Penerimaan orang tua dan masyarakat terhadap kondisi anak akan mempengaruhi sikap mereka kepada anak. Lingkungan yang mampu menerima ketunaan anaknya akan berusaha mencari jalan untuk mengurangi pengaruh ketunaan tersebut dan mendorong pembelajaran akan semaksimal mungkin. Sebaliknya, lingkungan yang belum bisa menerima kondisi anak akan cenderung merasa malu dan kurang terbuka terhadap perkembangan anak. Peluang dan tantangan pembelajaran inklusi agama Islam pada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang terdapat di lingkungan dan keluarga. Bentuknya bisa bermacam-macam, ada yang berbentuk sekolah rumah atau homeschooling, atau juga pusat kegiatan belajar mengajar. Di dalam sebuah keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memimpin anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Orang tua juga harus mengajarkan kebaikan dan ajaran agama kepada anak-anaknya. Selain itu juga mengajarkan tentang pentingnya menjauhi kemungkaran dan membiasakan perbuatan kebaikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam berbasis inklusi sangat penting untuk menciptakan sebuah kondisi yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Pembelajaran bagi anak disabilitas merupakan sebuah tantangan tersendiri karena memerlukan sebuah pendekatan khusus agar proses pembelajaran bagi anak disabilitas dapat terlaksana dengan baik dan aman. Pembelajaran PAI dipengaruhi oleh pengetahuan awal peserta didik yang mereka dapatkan dari keluarga di rumah. Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan awal yang sangat penting karena merupakan dasar pembelajaran PAI. Antara pendidikan inklusi dan ajaran Islam memiliki filosofis yang sama. Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan kewajiban prasyarat untuk dapat memahami kewajiban Islam yang lain maupun untuk membangun kebudayaan peradaban. Sementara dalam perspektif inklusi, pendidikan merupakan hak asasi manusia. Yang pertama, peluang pembelajaran inklusi agama Islam dalam pendidikan informal. Pendidikan inklusi merupakan konsep ideal yang memberikan kesempatan dan peluang sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Selain itu, meningkatkan peluang pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan belajar bersama orang lain di sekolah reguler sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dipertegas dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Inklusi merupakan perubahan praktis yang memberi peluang kepada anak dengan latar belakang dan kemampuan berbeda, tetapi mereka bisa berhasil dalam belajar. Anak yang berkebutuhan khusus itu telah mengalami banyak perubahan, yaitu awalnya pendidikan anak berkebutuhan khusus bersifat terpisah dari masyarakat, namun kini tidak lagi membedakan keragaman karakteristik individu. Selama ini, anak yang berkebutuhan khusus dalam pembelajarannya itu disediakan fasilitas pendidikan khusus yang disesuaikan dengan jenis kebutuhannya. Namun, dengan demikian itu justru bisa membuat proses saling mengenal antara anak kebutuhan khusus dengan anak pada umumnya itu sangat menghambat, sehingga interaksi sosial di masyarakat kelompok berkebutuhan khusus itu menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat, sehingga menyebabkan bahwa masyarakat itu menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok berkebutuhan khusus tersebut, sehingga kelompok berkebutuhan khusus sendiri itu keberadaannya itu bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan sekitar. Tantangan pembelajaran inklusi agama Islam pada pendidikan informal. Yang pertama,
belum banyak kepedulian orang tua terhadap penanganan anak berkebutuhan khusus. Sikap dan perilaku orang tua mempengaruhi perilaku-perilaku anak mereka yang kemudian dibawa ke kehidupan selanjutnya. Orang tua yang tidak mendukung pendidikan inklusif dapat mempengaruhi secara negatif pembentukan sikap dan perilaku anak mereka. Apabila orang tua mendukung penuh anaknya yang berkebutuhan khusus, ini sangat memungkinkan anak untuk mencapai potensinya dengan maksimal. Kemudian yang kedua yaitu orang tua itu masih ragu bahwa takut untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah reguler dengan alasan anaknya tidak mampu untuk mengikuti pelajaran secara normal dan juga mungkin adanya diskriminasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman terhadap anak berkebutuhan khusus itu masih minim. Orang tua itu masih minim untuk memahami kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus itu tadi, sehingga mereka itu dalam pola asuhnya itu kurang tepat. Orang tua sehingga itu terlalu menuntut perkembangan anak berkebutuhan khusus di sekolah, dan didikan yang terlalu mengekang di rumah itu dapat menyebabkan anak yang berkebutuhan tersebut itu justru melampiaskan perilakunya dan bersifat agresif. Tentu hal ini dapat menjadikan iklim pembelajaran PAI itu menjadi tidak kondusif. Padahal seharusnya bukan peran dari pihak sekolah saja yang untuk mengoptimalkan potensi ABK, tapi juga dukungan dan perhatian yang penuh dari orang tua untuk potensi dari ABK itu sendiri. Seperti halnya seharusnya potensi ABK itu didukung dengan melalui terapi dan pelatihan di luar sekolah inklusif. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat itu kurang peduli tentang keberadaan anak berkebutuhan khusus dan terkesan membedakan antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus. Padahal masyarakat sendiri itu memiliki peran penting dalam menangani anak yang berkebutuhan khusus ini, agar si anak itu lebih mengembangkan potensinya dan juga ia itu tidak merasa malu ataupun cemas untuk memulai melakukan sesuatu. Kemudian yang kelima yaitu tentang tantangan model pembelajaran inklusi. Walaupun pendidikan inklusi memberikan pengayaan kepada semua yang terlibat, hal yang perlu diperhatikan adalah tidak mengesampingkan tantangan-tantangan yang dihadapi. Misalnya kan orang tua belum memahami, maka apabila dalam mengasuhnya itu kan menjadi berbeda, seperti halnya itu yang bisa berdampak pada si anak itu, yaitu yang pertama sosial emosinya. Kemudian yang sosial emosinya itu bisa berupa dalam mengembangkan interaksi, kemudian komunikasi dan sebagainya. Kemudian tantangan yang berkaitan dengan pembelajaran dan perkembangan keterampilan itu bisa berupa mengembangkan keterampilan bahasa fungsional, memperoleh penguasaan dan kompetensi melalui hubungan teman sebaya. Kemudian yang ketiga yaitu tantangan yang berkaitan dengan penyiapan dan penataan para profesional yang bekerja dalam setting inklusif, sehingga seperti halnya dalam memperoleh pengalaman yang cukup, kemudian pengetahuan yang baru. Itulah tadi penjelasan singkat dari para presentator. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.